apologetika presaposisi Clarke. Jadi apologetika presaposisi itu paling tidak yang saya tahu itu, ya kita tahu itu ada dua, yaitu Clarke dan Van Tillian, dan kadang-kadang di antara dua kubu ini saling berkelahi gitu. Di sini di forum ini ada saya yang ya mungkin bisa dikatakan memilih presaposisi Clarke, dan ada Bung Atma yang memilih presaposisi Van Tillian. Nah, ini outline-nya yang akan saya bahas, itu siapa Gordon Clarke, terus tipikal cara menjawab keberatan. Jadi ini lebih ke arah konteksnya, terus bagaimana di dalam apologetika, terus cara yang dipilih oleh presaposisionalis, dan kekhasan cara yang dipilih Clarke dibanding Van Til, dan tipikal keberatan terhadap metode Clarke. Siapa Clarke? Clarke itu dia migran dari Skotlandia ke Amerika, jadi 2 generasi sebelumnya, dan 2 generasi itu adalah pendeta, dari pendeta Presbyterian, jadi kakek dan ayahnya adalah pendeta Presbyterian, dan dia itu mengaku iman, atau mungkin lahir baru ya dalam terminologi yang populer itu pada saat KKR Billy Sunday, saat dia berumur 17 tahun. Terus pendidikan formalnya adalah filsafat dengan fokus utama pada epistemologi. Dia adalah pakar filsafat Yunani kuno, dan kemampuan berbahasa Yunaninya sangat tinggi karena dia membaca karya Plotinus sampai tuntas. Semua karya Plotinus dia habiskan. Terus dia pernah terpilih jadi anggota Pi Kappa Beta, itu sebuah sebuah masyarakat society, mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Terus pasca gelar doktornya dia menjadi dekan jurusan filsafat, bukan dekan ya, ketua jurusan mungkin ya, ketua jurusan filsafat di Butler University. Butler itu awalnya didirikan oleh orang Kristen sebagai universitas Kristen, tapi hanya beberapa tahun kemudian menjadi universitas sekuler. Jadi dia pendidikan formalnya adalah filsafat, passionnya adalah teologi. Ya, sejak kecil karena dia berasal dari keluarga Presbyterian, biasanya itu pendidikannya itu sangat ketat di bidang teologi. Jadi anak-anak itu biasanya sudah belajar tentang katekisme segala macam itu waktu masih kecil ya, itu hal normal. Saya pikir di Reform Belanda juga seperti itu, karena mereka sangat menganggap penting pengakuan iman itu, dan Clarke sudah membaca pengakuan iman serta tulisan para teolog Presbyterian sejak kecil. Terus kemudian dia juga bersama Machen dan Van Til, dia mendirikan Westminster Theological Seminary. Kemudian diteguhkan menjadi pendeta di OPC, di Orthodox Presbyterian Church. Setelah lulus ujian pendeta, itu ada ujian teologi dan bahasa Yunani. Memang ada keharusan waktu itu bagi pendeta untuk mengikuti pendidikan kependetaan, tapi karena alasan tertentu akhirnya tidak berlaku untuk Clarke. Terus dia juga menyelesaikan banyak buku filsafat, teologi, apologetika. Kemudian dia berselisih pandangan dengan Cornelis Van Til soal peneguhan dia sebagai pendeta. Ada keberatan gitu, karena salah satunya itu karena masalah pendidikan kependetaan tadi. Clarke tidak memenuhi syarat itu, tapi kok kenapa diangkat atau diteguhkan menjadi pendeta. Tapi kalau saya baca kisahnya di buku biografi Clarke sih, masalahnya lebih mendalam dari itu, karena di situ ada dua kubu, yaitu dari Scotland yang biasanya anti minuman keras, dan juga sementara itu dari Belanda yang suka minuman keras itu. Jadi ya salah satunya adalah itu menyumbang. Jadi dan Clarke pernah mengusulkan untuk minuman keras itu tidak diperbolehkan, tidak diizinkan, dianggap sebagai dosa atau apalah begitu. Kemudian dia terpaksa harus keluar dari gereja dan membentuk denominasi baru. Jadi gara-gara perselisihan tersebut, para pendukungnya yang waktu itu mungkin sepertiga ya dari jemaat OPC akhirnya keluar
dan karena jemaat pendukung dia keluar, yang setuju dengan dia keluar gitu, akhirnya Clark juga harus keluar karena dia merasa kalau saya tinggal di sini bagaimana gitu, orang sudah keluar jadi saya harus pimpin mereka keluar. Dan walaupun akhirnya um, perselisihan ini dianggap sebagai suatu sejarah buruk karena harusnya waktu itu gereja yang didirikan itu berkembang pesat, tapi karena perselisihan seperti ini akhirnya perkembangan gereja juga terhambat dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang disesalkan. Dan Cornelis Van Til dan Godor Knark sendiri sebenarnya sudah berbaikan ya, karena mereka sepertinya biasa-biasa saja karena mereka saling tukar buku kok gitu. Ada si Clark tulis buku untuk Van Til Saudaraku dalam Kristus. Demikian juga sebaliknya. Tapi karena memang sudah jadi bola api akhirnya ya sudah. Oke, itu Clark dan sedikit tentang perselisihannya dengan Van Til. Oke, ini konteks. Tipikal cara menjawab keberatan pihak lain. Jadi kalau kita misalnya bertemu dengan keberatan dari pihak lain ya, kalau kita berinteraksi dengan orang lain, biasanya ya, mungkin ada cara lain, tapi biasanya itu ada 3 cara. Itu pertama mempermainkan definisi istilah, sehingga dalam diskusi atau percakapan itu orang kelihatannya kalau lebih banyak setuju daripada tidak. Gitu. Saya kalau ke Jakarta atau ke Surabaya kan sering pakai taksi gitu ya. Sering diskusi sama sopir, saya bicara lah ngomong-ngomong. Nah kadang-kadang diskusi itu terbawa sampai si sopir ngomong agamanya dia gitu, terus karena nama saya terus tampang saya juga mungkin mirip seperti dia gitu, jadi mungkin diasumsi bahwa saya adalah orangnya dia gitu, dan mulai ngomong gitu, kita begini-begini di ayat gini, terus tidak seperti orang Kristen, bla bla. Terus saya tergelitik dan saya bilang, ya memang begitu Pak, kebetulan saya orang Kristen. Langsung kaget dan ya memang ya semua agama itu sama, kita menyembah Tuhan yang sama, bla bla bla. Jadi ada ada semacam cara untuk supaya kita kelihatannya sama, kita sudahlah gitu, dapat diterima, maka ya istilahnya itu aja lah, diganti aja lah, Tuhan lu sama dengan Tuhan saya, segala macam. Terus berikutnya adalah menjadikan bukti empiris atau bukti-bukti logis. Jadi kalau ada pertanyaan langsung ditanya, bisa langsung dijawab dengan bukti-bukti empiris. Misalnya, saya mau saya mau naik mobil dari Jakarta ke Surabaya. Terus ada yang bilang, wah, apa ada jalan gitu kan dari Surabaya ke Jakarta gitu, yang lu bisa gunakan untuk lewat yang bisa lu gunakan untuk lewat gitu ya. Oke, ada gitu, ini ada, tunjukkan peta lah, apalah segala macam. Jadi ada langsung menjawab hal itu, menjawab pertanyaan, bukti-bukti empiris ataupun mungkin bukti-bukti logis. Terus berikutnya mungkin yang ketiga adalah mengungkap asumsi-asumsi, asumsi langsung ataupun asumsi mendasar dari pandangan yang saling berseberangan. Misalnya saya bilang, saya mau berangkat dari Surabaya ke Kupang menggunakan mobil itu. Terus ada yang bilang, wah mana mungkin, itu kan ada laut gitu, lu nggak bisa menggunakan mobil itu. Harus ada jalan, mana jalannya gitu. Nah, saya langsung angkat bahwa itu asumsi kamu kan bahwa mobil itu hanya bisa berjalan kalau ada jalan itu. Padahal asumsi itu salah karena mobil itu bisa diangkut oleh kapal, misalnya di dalam kapal, terus naik kapal, terus setelah sampai di daratan di pulau berikutnya kita menggunakan mobil lagi. Jadi ada daripada langsung mengatakan ini ada jalan yang menghubungkan Surabaya dan Kupang atau mana gitu. Saya mengkritik asumsi dia bahwa butuh jalan untuk bisa naik mobil dari Surabaya ke Kupang. Nah, ketika cara ini tidak saling meniadakan sih. Ada orang juga saling bisa menjawab itu dengan menggunakan 3 cara ini untuk kasus berbeda ya. Jadi tergantung dari kasusnya apa. Nah, ini terjemahannya dalam dunia apologetika. Dalam apologetika itu kita berusaha untuk memberikan justifikasi terhadap klaim-klaim yang kita percaya. Jadi kita percaya sesuatu dan kita mengemukakan alasan kenapa kita mempercayai hal-hal tersebut gitu. Nah,
memainkan definisi, saya tidak tahu apakah ini masuk apologetika atau tidak, tapi jadi mungkin itu tidak bisa ditranslate langsung ke apologetika dari cara menjawab tadi. Untuk metode kedua itu memberikan bukti empiris atau bukti logis, itu adalah metode evidentialist. Jadi kalau teman-teman evidentialist ditanya, oh apa bukti bahwa Alkitab itu dapat dipercaya, misalnya dia langsung angkat misalnya bukti-bukti arkeologis, bukti segala macam diangkat. Terus metode ketiga adalah metode presuposisi. Itu sama dengan yang tadi, itu mengungkap presuposisi atau asumsi mendasar ya. Jadi bukan hanya sekedar asumsi, walaupun dalam diskusinya kita juga berusaha untuk mengungkap asumsi, tapi di sini diungkap asumsi-asumsi mendasar. Apa prakondisi bagi rasionalitas? Apa prakondisi bagi moralitas? Mungkin yang masih ingat perintah dari Bung Atma dari episode sebelumnya pasti ingat ini, bahwa yang ditanya adalah prakondisi bagi rasionalitas itu. Jadi orang mempertanyakan kebenaran Alkitab, kita akan mencoba mengungkap apakah di dalam pandangan dunia dia itu bisa mendukung dia untuk menyerang kekristenan gitu. Apakah dasar dia cukup kuat untuk menanggung beban dia gitu. Jadi bebannya dia untuk menanggung apakah dasar atau pandangan dunia dia itu mendukung dia, memberikan justifikasi pada dia untuk pertanyakan iman kita. Nah, jadi kembali seperti tadi, metodenya tidak saling meniadakan, karena kita lihat para evidensialis pun kadang mereka menggunakan metode presuposisi, tapi jarang, walaupun jarang. Saya lihat misalnya R.C. Sproul misalnya, atau mungkin yang mendiang ini juga yang baru meninggal, Ravi Zacharias misalnya, dia juga menggunakan argumen yang boleh dikatakan presuposisionalis lah, karena misalnya dia bilang, untuk mengatakan bahwa saya salah atau sesuatu salah, lu harus memiliki hukum-hukum moral. Hukum-hukum moral itu memperanggapkan adanya moral lawgiver atau seorang agen yang memberikan atau menetapkan hukum-hukum moral. Jadi lu tidak bisa menyerang saya karena dalam pandangan dunia lu sendiri tidak ada yang memberikan hukum. Jadi itu juga digunakan oleh Ravi Zacharias. Jadi seringkali memang disbahnya ya. Jadi kadang-kadang kebanyakan mereka itu menggunakan argumen evidentialis, tapi untuk hal tertentu mereka menggunakan presuposisi misalnya. Demikian untuk presuposisi juga tidak meniadakan metode evidentialis juga gitu. Seperti Bung Atma sampaikan di episode sebelumnya, beberapa itu kaum presuposisionalis pun menggunakan bukti-bukti atau evidence, tapi itu tetap ditempatkan dalam kerangka di mana metode-metode atau bukti-bukti evidence itu merupakan reduktio ad absurdum. Oke. Kita lanjut dengan yang cara yang dipilih oleh presuposisionalis. Mengakui bahwa tiap-tiap sistem berpikir itu didasarkan pada kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau pembuktiannya bersifat melingkar. Setiap orang memiliki itu. Jadi ada kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan dan atau pembuktiannya bersifat melingkar kalau mau dibuktikan, karena buktinya berasal dari internal kumpulan proposisi yang dianggap sebagai dasar tersebut. Jadi dalam kekristenan misalnya itu Alkitab. Jadi Alkitab digunakan untuk membuktikan. Dan pandangan dunia yang lain pun pas seperti itu juga. Mereka tidak bisa terus-menerus membuktikan kepercayaannya dia. Pasti ada satu titik dia akan mentok. Dia akan mentok dan oke, ini saya pegang tanpa ada bukti. Ini saja, saya mulai dari sini. Dan orang Kristen pasti punya titik awalnya juga. Nah, selain itu dia mengangkat asumsi-asumsi mendasar di balik pertanyaan atau keberatan sebagai pokok diskusi. Ini penting. Jadi pada saat orang misalnya menyerang Alkitab, misalnya menyerang inerransi Alkitab, misalnya dengan mengatakan bahwa Alkitab itu tidak benar, misalnya karena ini tidak ada bukti-bukti dulu ya. Misalnya
tahun abad-abad 19 itu orang menyerang Alkitab karena menurut Alkitab orang Het itu tidak ada. Menurut sejarah waktu itu, arkeologi waktu itu, orang Het itu tidak ada gitu. Walaupun kemudian ternyata ada gitu. Orang misalnya andai kata saya mendapatkan diri pada posisi sebelum tahun itu gitu, sebelum orang bukti-bukti itu, bukti-bukti arkeologi itu ada, saya akan mengatakan bahwa, wah, lu dari mana lu tahu gitu bahwa apa namanya, orang itu memang tidak ada gitu. Ya dari sains. Saya akan pertanyakan lagi bagaimana sains sampai pada kesimpulannya. Oke, pengumpulan data, bla 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 bla. Oke, berarti apa namanya, di situ lu menggunakan metode empirik. Gitu. Tahu nggak tuh? Kalau secara logis metode empirik itu didasarkan pada penelitian induktif. Dan penelitian induktif itu, walaupun semua premis yang digunakan benar, tidak ada jaminan bahwa kesimpulannya benar. Gitu. Terus demikian terus sampai pada akhirnya mungkin mentok-mentoknya orang akan mempertanyakan tentang fakta. Jadi hal-hal mendasar seperti itu diangkat untuk dibahas gitu, bukan hanya sekedar langsung menjawab langsung dan menerima asumsi yang ada yang dia gunakan di balik pertanyaan itu, tapi dipertanyakan asumsi di balik pertanyaan itu dipertanyakan. Nah, memang bisa seperti dikatakan tadi, jawaban langsung itu bisa diberikan, tetapi itu sebagai semacam reduktio ad absurdum. Itu reduktio ad absurdum itu artinya kita menerima pandangan lawan sebagai apa namanya, sebagai benar saat itu ya. Oke lah, kita anggap bahwa benar, tapi pada saat kita menerima pandangan lawan itu sebagai benar, kita menunjukkan bahwa bahkan kalaupun saya menerima pandangan kamu sebagai benar, ada bukti-bukti yang lu tidak akan senang, karena bukti-bukti itu atau petunjuk-petunjuk itu membuat lu harus menolak pandangan dunia lu gitu. Jadi dalam sistem presuposisi ini ya diangkat tuh asumsi-asumsinya, jawaban langsung itu akan diberikan tapi dengan konteks semacam reduksio ad absurdum. Nah, ini kekhasan cara yang dipilih atau pandangan Clarke. Ini kita harus berkelahi. Kalau di Clarke, dia penekanan yang sangat ketat terhadap definisi dan konsistensi logika. Itu sangat-sangat dia perhatikan. Definisi kata apapun yang lu gunakan, lu mau logis atau tidak gitu. Lu kalau mau logis berarti kata yang lu gunakan harus jelas maksudnya apa. Dia merujuk pada apa. Kalau lu tidak mau jelas, oke lah, kita bisa berdiskusi, mungkin kita bisa main-main, ini bercanda-bercanda, no problem. Tapi kalau mau berdiskusi serius, oke. Setiap kata yang lu gunakan harus jelas. Dan saya juga akan menggunakan definisi yang jelas setiap kata yang saya gunakan. Dan juga konsistensi logis. Setiap premis atau setiap proposisi yang digunakan akan diperiksa hubungannya satu dengan yang lain secara ketat. Dan dia akan bilang, oke, ini premis A, B, C, D, ini tidak mengharuskan premis ini. Ini bagaimana lu? Ini. Jadi sangat-sangat ketat seperti itu. Sementara itu Van Til itu dia masih menyisakan ruang untuk apparent contradiction. Jadi ada hal tertentu yang oke lah kelihatan kontradiksi, tapi sebenarnya tidak gitu. Kalau mungkin diformulasi gitu bisa lebih ini. Kedua, skeptisisme yang sangat tinggi terhadap empirisme. Clarke itu mati-matian mengatakan bahwa pengalaman empiris tidak menghasilkan kebenaran, never, termasuk sains, or at least kita tidak yakin apa yang dihasilkan itu benar. Sementara itu Van Til mengatakan bahwa Tuhan adalah prakondisi bagi kebenaran ilmu pengetahuan. Jadi dalam sains, Clarke tidak akan percaya sains sebagai menghasilkan sesuatu yang benar. Sementara itu Van Til mengatakan bahwa sains kalau dilakukan secara benar dengan presuposisi yang benar bisa menghasilkan kebenaran. Karena itu ada tokoh-tokoh Van Tilian yang misalnya menulis buku-buku redeeming science, redeeming mathematics, redeeming whatever. Banyak ya. Sementara itu hal seperti itu tidak mungkin diharapkan dari pihak Clarke. Clarke tidak akan melakukan itu. Karena dia bilang bahwa never produce truth, tidak akan menghasilkan kebenaran. Walaupun dia tidak menolak hasil-hasil sains. Terus berikutnya adalah kebenaran adalah proposisi yang diwahyukan atau dideduksi secara valid dari wahyu. Selain itu adalah opini. Termasuk misalnya pada saat ini saya sementara
sementara menyajikan apa? Menyajikan materi tentang Clarke di sini, ya, itu opini saja, gitu. Opini, this is opinion. Bisa jadi kita sementara dalam dunia mimpi saat ini, di mana kita seram-rame mimpi, mungkin dia juga mimpi, saya juga mimpi, terus kita bisa jadi. Jadi skeptisismenya sangat tinggi. Jadi yang disebut kebenaran itu hanya wahyu. Selain itu bisa salah semuanya. Science, whatever, semua opini, termasuk saya juga, misalnya saya lihat ada mobil dari sana mau datang menabrak saya, itu juga opini. Tapi ya kita berpegang pada opini tersebut dengan tingkat kepercayaan kita yang berbeda-beda. Jadi di sini saya lihat ada sedikit kebebasan ya untuk menginterpretasi segala sesuatu di dalam Clarke. Kehatan kedua, orang tidak percaya bisa memahami ajaran Kristen yang benar, tapi menolaknya. Kalau Van Til biasanya orang Kristen menolak karena dia belum lahir baru, belum percaya, jadi dia belum belum paham gitu. Kalau Clarke tidak, dia bilang dia bisa paham. Kalau Anda bisa menjelaskan kepada dia secara benar, dia akan paham. Tapi masalahnya dia bisa tak menolak atau bisa menerima. Itu masalah lain. Dia tak itu. Jadi entahlah ya, mungkin di sini ada missing definisi istilah percaya, memahami dan tidak memahami ini. Mungkin ada missing, saya tidak tahu. Tapi seperti itu. Jadi Clarke bilang ya, waktu Alkitab katakan bahwa Daud adalah ayahnya Salomo, orang tidak percaya juga tahu itu gitu. Atau misalnya kalau misalnya ya, jadi entahlah, karena ini jadi mungkin ada masalah definisi segala macam. Jadi akhirnya Van Til mengatakan nih, orang tidak percaya tidak paham gitu. Dia gunakan Korintus berapa ya, kalau tidak salah Korintus berapa, orang yang belum percaya itu tidak memahami. Terus berikut, kalau kita mengetahui kebenaran, maka kebenaran yang kita ketahui itu sama dengan yang Allah ketahui. Jadi ada satu kebenaran, dan kalau kita ketahui itu adalah kebenaran, maka itu sama dengan yang Allah ketahui. Minimal harus ada titik identik. Ada titik identik di sana. Kalau Van Til, dia bilang bahwa yang kita ketahui adalah analog dengan kebenaran yang diketahui oleh Allah. Nah, menjadi masalah karena mungkin masalah istilah juga. Kadang-kadang dalam dokumen keberatannya Van Til terhadap Clarke itu, karena dia mengatakan bahwa tidak ada titik temu sama sekali antara pengetahuan Allah dan pengetahuan manusia, dan itu yang diserang oleh Clarke. Kalau macam. Oke, berikutnya adalah logika Allah sama dengan logika manusia. Jadi logika yang Allah gunakan adalah logika yang digunakan manusia. Hukum kontradiksi yang berlaku pada Allah adalah hukum kontradiksi yang berlaku pada manusia. Hukum identitas yang berlaku pada manusia juga adalah hukum identitas yang berlaku pada Allah. Nah, kalau Van Til, logika manusia adalah analog dari logika Allah. Mungkin ada masalah bahasa di sini, saya tidak tahu juga. Sementara itu, Van Poitras menulis itu lebih ke arah pandangan Clarke, bahwa dia logika adalah aspek of God thinking. Jadi ini kekhasannya, dan mungkin di antara kedua belah pihak ini sudah saling mempengaruhi. Ada yang dari Van Til mungkin condong ke Clarke, Clarke condong ke Van Til. Itu dalam kenyataannya memang ada seperti itu. Tapi ini inisialnya seperti itu. Nah, tipikal keberatan yang dialamatkan kepada Clarke itu, kalau empirisme begitu impoten, tidak bisa menghasilkan kebenaran, mengapa Anda harus tetap menggunakan indera Anda untuk membaca atau mendengarkan saat Alkitab dibacakan? Tidak menghasilkan kebenaran, tapi kenapa Anda tetap menggunakan itu? Anda kok tiap hari saya lihat baca Alkitab gitu. Anda juga mungkin tiap hari saya lihat sebelum menyeberang ke kiri kanan, menyeberang itu harus lihat kiri kanan dulu gitu. Kalau memang empirisme itu sudah menghasilkan kebenaran gitu, Anda masih melakukan itu. Jadi ada kontradiksi di sana. Terus yang kedua juga ada hubungan dengan itu. Misalnya, kalau memang empirisme itu impoten, kenapa Anda menggunakan produk sains? Kenapa tidak ditinggalkan saja? Gitu. Tuh, empirisme atau sains tidak menghasilkan kebenaran, kenapa harus pakai itu, harus menggunakan produk sains, menggunakan mesin tik, komputer, segala macam. Berikut, Anda tidak bisa mendeduksi bahwa Anda selamat dari kitab suci, karena di situ tidak ditulis misalnya makuru
percaya kepada Yesus karena itu makhluk selamat. Tidak ada nama Anda tidak tersebut di sana. Jadi Anda tidak bisa mereduksi bahwa Anda selamat. Anda tidak bisa punya keyakinan bahwa Anda selamat. Gitu. Terus yang berikutnya adalah Clark meniadakan perbedaan antara pencipta dan ciptaan. Jadi misalnya soal soal logika tadi. Gitu. Logika tadi, kalau Anda mengatakan bahwa logika yang berlaku pada manusia sama dengan logika yang berlaku pada Allah, berarti Anda meniadakan perbedaan antara pencipta dan ciptaan dong, harusnya beda dong. Nah, jadi jadi itu mungkin saya tidak akan mencoba menjawab keberatan-keberatan ini karena memang Clark sudah menjawab ini dan banyak tulisan tentang hal ini dan mungkin kita bahas waktu nanti kalau mungkin waktu kita diskusi. Terima kasih Bung Hendy. Thank you.